Cara membaca surat Al-Fatihah ayat pertama yang benar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya sahabat-sahabat Tartila. Selanjutnya akan kita kupas Al-Fatihah ayat pertama ini. Yang pertama ada kosakata bismi ya. Di situ ada bismi. Yang pertama ada huruf ba. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita ketahui dulu makhrajnya dan bagaimana sifatnya ya. Pertama makhrajnya ba itu menempelkan kedua bibir. Kalau bibir kita ditempel dengan kuat, ba, 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 bi, bu. Dan sifatnya tipis ya, sahabat-sahabat Tartila, ba. Jadi rahang kalau huruf tipis itu rahangnya ditarik. Jadi jangan gini, bo, tapi ba, ba. Di sini harokatnya kasroh maka bunyinya i ya, bi. Kalau kasroh rahangnya tipis, tetap tipis dan rahangnya didamparkan bi, bi. Jadi jangan be, Bismillah, bi. Ada huruf sin. Ada huruf sin, sukun. Sebelum kita masuk ke sin sukun, kita kupas dulu bagaimana sih makhraj huruf sin ini. Yaitu menempelkan kedua ke ujung lidah kita, menempelkan ke gigi seri bawah. Dan ini mudah karena mirip dengan S dalam bahasa Indonesia. Coba kita praktekkan. Sa, si, su, bas. Pas dia sukun mengalir. Dan hurufnya sekali lagi tipis. Sa, si, su, bas. Pas dia sukun ada mengalir. Jadi jangan sedikit mengalirnya, jangan juga terlalu berlebihan. Jangan bas, jangan juga bas. Pertengahan, bas. Di sini sin sukun sebelumnya kasroh ba yaitu bismi. Hakaza ya. Selanjutnya huruf mi, huruf mim ya. Mim. Makhrajnya di mana huruf mim? Yaitu menempelkan kedua bibir dengan lembut. Nah, ini ada perbedaannya dengan ba yang tadi. Kalau ba menempelkan dua bibir yang kuat, kalau mim dengan lembut ya. Dan pastinya disertai dengan gunnah masuk ke rongga hidung ya. Ma, mi, mu. Dan hurufnya tipis. Jadi ditarik ya rahangnya ya. Ma. Jadi jangan gini bibirnya mo, tapi ma, ma. Hakaza. Di sini harokatnya kasroh maka mi, bismi. Kita lanjut, sambung dengan lafaz Allah setelahnya ya. Karena sebelum lafaz Allah harokatnya kasroh, maka hukumnya tarqiq ya, tipis ya. Kalau sebelumnya fathah sama dhammah tebal ya, tafkhim. Nah, di sini kasroh maka bismillah. Nah, di situ ada lafaz Allah yang tasdid lamnya. Maka kalau dirinci, huruf tasdid itu ada dua huruf ya. Yang pertama sukun, yang kedua harokat. Bismil, lam sukun, la. Bismillah. Di mana makhrajnya lam? Nah, mudah sekali ya sahabat-sahabat Tartila, yaitu pinggir lidah sampai ke ujungnya menempel ke gusi atas. Dan ini juga mirip dengan huruf L dalam bahasa Indonesia. Dan hurufnya bersifat tipis, jadi ditarik aja ya tipis. Bismil. Dan ketika ada sukun pasti makin kelihatan sifatnya tipis dan agak mengalir sedikit. Bismil, tuh lamnya ada dua ya. Bismil, mengalir sedikit. Bismillah. La, lafaz Allah, dua harokat ya panjangnya ya, maka diayun. Bismillah. Lanjut, hi. Nah, di situ ada huruf H. H di sini biasanya kita menyebutnya H besar. Makhrajnya di mana? Yaitu di pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan ya. Dan mengucapnya mungkin tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin H Indonesia mungkin tidak H besar, juga tidak H kecil. Dan ini H ini hanya penyebutan saja H besar dan kecil ya. Untuk memudahkan. Jadi coba kita praktek. H dari pangkal ya. H, hi, hu, bah. Pas sukun sangat kelihatan ya mengalirnya dan sifatnya sangat, makhrajnya sangat terasa. Sifatnya huruf H ini tipis. Jadi H jangan ho, pi ha. Hi. Di sini harokatnya kasroh maka bismillahi. Hi. Jangan hi. Terlalu besar ya. Jangan terlalu besar. Jadi jangan terlalu sampai menggetar dada, hi, terlalu besar, tapi cukup hi, ada bunyi melirihnya. Selanjutnya, lafaz Allahi nyambung ke Ar-Rahmani, di situ ada alif lam dan huruf ro. Maka alif lamnya tidak dibacanya karena langsung pindah atau bertasdid ke huruf ro. Di sini ada hukum namanya alif lam syamsiyah ya. Maka langsung idgham ke huruf ro-nya.
Ya, di sini ronya tasdid berharokat fathah, maka hukumnya tafkhim ronya ya, sahabat-sahabat tartila ya. Sebelum kita masuk bagaimana cara membacanya, kita tahu dulu makhrajnya di mana huruf ro ini ya, huruf ro ya. Ujung punggung lidah. Jadi di ujung lidah punggungnya menempel ke gusi atas. Rrr. Coba kita rasakan ro, ri, ru, bar. Pas sukun sangat terasa bar ya. Dan hurufnya di sini bisa tebal bisa tipis ya. Ini uniknya huruf ro ya. Kalau huruf lain mungkin ada tipis dan tebal. Kalau ro ini bisa tebal bisa tipis. Kalau dalam keadaan fathah maka hukumnya tebal. Ro bukan ra tapi ro. Di sini tasdid hi ke ro ya. Maka di sini juga harus hati-hati. Jangan si hi-nya berubah menjadi tuh huruf tebal. Jadi bismillahir. Tapi tetap hi masuk ke ro tebal. Bismillahir. Hakaza. Jadi dari tipis langsung ke tebal. Hir. Cara baca huruf tebal bagaimana? Bibirnya agak seperti posisi bibir biasa ya. Kalau huruf tipis rahangnya tarik, kalau huruf tebal rahangnya seperti biasa. Seperti ini. Jangan monyong. Hirro. Bukan monyong, bukan tarik tapi pertengahannya. Bibir posisi standar lah ya kalau bisa diistilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ro fathah tebal ya. Rahman. Nah, di situ lanjut ada ha kecil. Nah, tadi udah ha besar udah kita bahas. Sekarang masuk ke ha kecil. Di mana makronya ha kecil? Nah, yaitu di tengah tenggorokan. Jadi kalau ha besar di pangkal, ini naik ke atas. Coba kita rasakan. Ha, hi, hu, bah. Nah, ini mungkin ha ini tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Karena ha Indonesia mungkin tidak ha besar, tidak juga ha kecil ya. Dan bagaimana sifatnya? Ha ini hurufnya tipis. Ha. Pas dia sukun ada mengalir. Bah ya. Coba kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ro tebal ya. Ha sukun tipis. Rohma. Hakadha ya. Jadi bibirnya juga bergeser ya. Roh. Jangan roh, nanti besar ya. Roh ngalir ya ha-nya. Lanjut ke mim. Nah, mim tadi udah kita bahas ya. Mim itu udah kita bahas sebelumnya, menempelkan dobir dengan lembut. Dan di sini harokannya fathah maka jelas ma. Rohma dua harokat maka diayun. Rohmani. Masuk ke huruf nun. Nah, di sini huruf nun. Di mana makhraj huruf nun? Ujung lidah ya menempel ke gusi atas. Nah, jadi kalau diurutkan nanti makhrajnya diurutkan la, setelah itu nun, naik lagi ro ya. Nanti kita bahas di pertemuan tentang makhrajul huruf. Nih, di sini harokannya kasroh ya. Sifat nun ini tipis ya, sahabat-sahabat tartila, dan mirip dengan n dalam bahasa Indonesia. Na, ni, nu, ban. Pas dia sukun ada ngalir sedikit. Di sini harokannya kasroh maka tipis dan i. Rohmani. Hakaza. Lanjut, disambung dengan ar-rahim. Di situ ada mirip ya sama kalimat sebelumnya, alif lam dan ro, alif lam syamsiyah, tasdid ke ro berharga fathah maka hukumnya tebal. Tadi makhraj udah kita bahas ro dan bagaimana cara mengucapannya. Langsung kita praktekkan. Ar-rahmanirrahim. Hakadha ya. Rahim itu lanjut ha kecil juga. Tadi udah kita bahas di tengah tenggorokan keluarnya ya. Ha, hi, di sini harokannya kasroh. Him ketemu dengan ya sukun maka mad ya. Kalau mim di akhirnya juga kita wakofkan maka jadi mad arid lis sukun. Jadi boleh 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Ya, jadi mimnya sukun. Mim udah kita bahas, menempelkan kedua bibir dengan lembut ya. Tapi kalau dalam keadaan dia sukun, nah itu ada mengalir sedikit. Ma, mi, mu, bam. Rohim. Ada bukan rohim, tapi rohim. Hakaza. Coba kita praktekkan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.